Di Karang Taruna itu harus ada dinamika yang tumbuh. Betul. Dan ada perbedaan itu wajar. Jadi nggak perlu ada yang kita dikritik, kita marah, terus juga kita jauhin orang yang kritik kita. Tidak usah. Justru konflik itu harus dipelihara. Malah kita harus memelihara konflik. Iya, harus di-manage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan kali ini sama Bang Kusnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Kusnan nama lengkapnya Bang ya? Iya, Muhammad Kusnan. Oh, Muhammad Kusnan. Lengkapnya. Iya, lengkapnya itu Ketua Karang Taruna Kecamatan Cengkareng. Cengkareng kan luas banget tuh Bang ya? Bukan main. Ada Cengkareng Timur, ada Cengkareng Barat kebetulan. Iya. Melasa simbol umur. Daerah yang merupakan bisa dibilang sentralnya di Jakarta Barat. Ya. Karena kalau ada senior saya pernah bilang dari sajadah sampai haram jadah waktu itu. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Ya, Cengkareng itu kayak gitu. Bisa dibilang kayak begitu Bisa, Bang ya. bisa. Nah, di Kecamatan Cengkareng kan posisinya kayak begitu tuh ya. Sedangkan Abang itu ketua Karang Tarunanya tingkat kecamatan. Ya. Apa nggak takut ngalamin resiko-resiko berlebihan gitu Bang? Ya, sebenarnya sih gini. Tinggal bagaimana nawaitunya. Betul. Terusnya juga kalau kita takut, apa yang kita takutin juga harus kita tahu dasarnya. Betul. Sebenarnya suatu masalah tanpa kita dalami dasar-dasar tersebut, maka kita insya Allah nggak akan takut. Oh, tapi biasanya kalau untuk mengurangi rasa takut atau menghilangkan rasa takut, biasanya udah ada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pasti. Biasanya dasarnya ilmu kebal gitu. Nggak ada. Ya kita lillah aja. Lillah aja. Ya karena sesuatu yang diawali dengan ya kita tawadu kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, insya Allah semuanya lancar. Dan kita kan lebih mengutamakan pendekatan persuasif ketimbang kita verbal yang nggak karuan gitu. Tapi ngadapin di Cengkareng itu dengan beberapa dinamikanya ya, dengan beberapa dinamikanya, Abang lebih sering ngadapin yang sifatnya kayak gimana? Iya beragam. Beragam. Mayoritas lebih ke pendekatan aja, ada atau ada verbal juga? Oh iya, semuanya juga ada. Tadi saya bilang ada sistem. Tadi kita bentuknya kalau di Cengkareng itu namanya konseling. Oh. Jadi kita bukan lebih dominan kepada orang yang sudah benar. Tapi emang yang kagak beres yang kita rapi. Iya. Karena kan Karang Taruna itu lihat dari misi kita sebagai Karang Taruna, kita juga harus jelas juga. Lebih kepada bagaimana kita membantu peran pemerintah dalam penanganan PMKS. Nah, salah satunya tadi. Ya kalau orang narkoba kita jauhin ya makin gila. Betul. Ya penjahat kita jauhin makin gila. Betul. Justru kita rangkul, kita bawa ke dalam rumah kita agar kita didik, kita rapikan dan kita berikan pengetahuan yang baik dan sebagainya. Dia insya Allah akan ikut dengan kita. Dan mendekat itu ada dasar-dasar tekniknya tuh Bang? Ada diajarin di Karang Taruna? Standar-standarnya. Oh itu Karang Taruna yang ngajarin. Oh luar biasa ya Karang Taruna ini ya? Betul. Karang Taruna itu madrasah buat kita sebagai pemuda sebenarnya. Jadi itu sekolahannya para aktivis kalau kita mau belajar organisasi kemasyarakatan, kalau belum masuk Karang Taruna dia nggak lihai. Betul. Saya setuju itu karena biasanya kalau ada yang pernah bilang katanya di Karang Taruna itu bisa dibilang sumber ilmu yang ada di luar. Betul. Bisa bilang gitu Bang. Yang tersirat, tersurat, semuanya ada di Karang Taruna. Itu yang luar biasa. Dan itu luar biasa dan bisa diterapkan sama keluarga. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi konflik juga di dalam kubu Karang Taruna tersebut begitu ya. Malah harus Bang. Malah harus. Apa yang menyebabkan bilang harus? Iya, karena gini, di Karang Taruna itu harus ada dinamika yang tumbuh. Betul. Dan ada perbedaan itu wajar. Jadi nggak perlu ada yang kita dikritik, kita marah, terus juga kita jauhin orang yang kritik kita. Tidak usah. Justru konflik itu harus dipelihara. Malah kita harus memelihara konflik. Iya, harus di-manage agar konflik itu tidak liar. Tapi lagi-lagi mental kan. Nah, itu balik kepada mental masing-masing sebagai pemimpinnya. Nah, itu. Kalau pemimpin dia bisa menyikapi secara bijaksana, insya Allah konflik itu bisa dilerai secara baik-baik juga. Dan akhirnya akan jadi dinamika organisasinya sangat dinamis. Tapi kalau kita tanpa konflik, tanpa ada perbedaan, lempeng-lempeng aja, itu otoriter namanya. Malah otoriter kalau begitu ya. Nah, kalau kayak negara kita nih sekarang nih ya, lebih banyak konfliknya kayaknya kelihatannya seperti itu. Iya.
Dan itu ternyata terjadi juga di Karang Taruna. Betul. Berarti ibarat kata mah Karang Taruna kayak negara kecil begitu ya. Nah, iya. Cuma lebih khususnya pemuda-pemuda. Wabil khusus pemuda, dan salah satunya adalah PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, fakir miskin dan sebagainya. Kita hanya menghimbau hak dan kewajiban mereka sebagai berwarga negara. Iya, Seperti iya. itu. Nah terus ada nggak Abang dari Karang Taruna itu kiat-kiat khusus agar konflik ini tidak terlalu besar atau konflik ini beredam atau tidak panjang lebar gitu? Ada nggak tekniknya khusus itu? Ya, sebenarnya silaturahmi. Silaturahmi. Kuncinya silaturahmi. Ya, tadi kita bilang, kita ini tidak bisa besar dengan sendirinya. Kita harus besar bersama-sama. Betul. Di sini banyak elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ya. ada pihak pemerintahan. Kita harus sinergi satu dengan yang lain. Kalau kita mau memajukan wilayah, nggak bisa sendiri. Harus bersama-sama bergotong royong untuk membangun suatu tadi kondisi yang aman, Betul. stabil dan sebagainya. Itu harus semuanya harus terkait, harus bersinergi. Nggak bisa dengan Karang Taruna aja untuk menumbuhkan itu. Kami tadi ada tugasnya masing-masing, tapi dengan silaturahmi kita memecahkan masalah-masalah yang rumit menjadi terselesaikan dengan baik. Sepakat saya kalau begitu. Tapi lagi-lagi nih Bang, kalau masalah silaturahmi itu yang harus dipersiapkan yang pertama selain mental itu ego. Egonya kan berarti kita harus hilangin tuh. Kalau menurut Abang, ketika ada satu si pembuat konflik dan satu yang dikonflik ini gitu ya, menurut Abang yang harus silaturahmi yang mana? Yang konflik dan tidak konflik. Iya. Sebenarnya dua-duanya harus silaturahmi dan Harus minta kejelasan. Tadi bilang setelah itu baru dikonfrontir antara satu dengan yang satunya. Karena kita juga meniru Rasulullah ketika dia mengadili umatnya ketika dalam hal bersalah. Ketika harus menanyakan kesalahan, maka dua belah pihak harus dihadirkan. Betul. Untuk menanyakan yang satu dengan yang lain mana yang benar, baru bisa dibedakan. Makanya konflik itu harus, tadi saya bilang tadi kalau konflik dua-duanya harus disilaturahmi. Dua-duanya harus ditemukan. Karena sejujurnya mereka kan sebenarnya ego pribadinya lebih. Betul. Itu yang harus kita tekan dua-duanya. Sebagai pemimpin harus peka ke situ. Sebagai seorang pemimpin harus peka, gitu. harus mempunyai seorang yang leader gitu. Tapi banyak yang pinter, tapi nggak banyak orang yang pandai dalam hal menekan emosional. Nah itu. Ya, seorang pemimpin harus mempunyai ilmu, salah satu disiplin ilmu yang bagaimana dia bisa meredam dirinya, Meredam dirinya sendiri gitu ya. Ketimbang tadi sektor kepentingan bersama. Nah itu. Itu pemimpin. Gitu. Terkadang kan kita ketika menghadapi silaturahmi atau menghadapi konflik masih ada unsur membawa hal pribadi. Betul. Begitu ya kan, membawa ego, terus udah gitu ya akal pikirannya jadi semrawut lah begitu. Ya, iya. Yang akhirnya konflik itu berkepanjangan. Itu begitu, yang terjadi. Bang? Betul. Makanya gini, kalau dalam menangani sesuatu konflik itu tadi kita lihat kita menjabat di mana dulu seorang pemimpin. Kalau kapasitas tingkat kecamatan, kita bukan lagi milik kelurahan, bukan lagi milik unit RW. Betul. Kita milik kecamatan itu sendiri. Keseluruhan gitu ya. Kalau saya di Cengkareng, saya milik Cengkareng, bukan lagi milik Rawabuaya walaupun saya kelurahan Rawabuaya. Karena apa? Jadi netralisir itu begitu. Jadi kita nggak mementingkan wilayah sendiri, kita mementingkan wilayah Cengkareng pada umumnya. Betul. Ya khususnya Cengkareng itu adalah pemuda yang kita bangun. Secara mindset, pengetahuan, SDM-nya semuanya kita gali agar mereka itu punya daya saing yang kuat dengan pemuda-pemuda dan organisasi-organisasi lain yang memang kemudahan juga. Abang berarti punya data itu ya per kecamatan, maksudnya potensi-potensi itu ya? Iya, kan begini. Kita ketika kita memimpin suatu daerah, kita asesmen dulu, Bang. Betul. Kita tahu PSKS-nya apa, potensi-potensi yang ada di wilayah apa aja. Ya kan, terus wilayah dulu, teritorialnya kita tahu dulu. Betul. Baru kita baca kulturnya, kita baca lagi itu, baru kita analisis bagaimana. Terus yang rawan-rawan di mana, kita petakan dulu. Udah ada, Abang sudah memetakan itu. Makanya oleh sebab itu penanganan di Kelurahan Cengkareng Timur dengan Cengkareng Barat berbeda. Oh, Abang sudah sampai ke situ ya? Iya, harus berbeda. Karena emang kultur mereka berbeda-beda. Makanya kita sebagai pemimpin ya harus mau belajar, harus mau dikritik. Betul. Karena seorang pemimpin juga bukan kebal hukum. Betul, ya. Saya rasa harus dikritik sebagai bahan evaluasi diri kita juga. Ya, untuk membangun. Membangun etos kerja yang lebih baik lagi. Betul. Nah, terus
Kalau boleh tahu nih Bang, di Kecamatan Cengkareng Abang udah ngebawain berapa kelurahan? Ada beberapa kelurahan sih sebenarnya di Cengkareng? Ya, kalau di Cengkareng itu kan ada 6 kelurahan. Oh, 6 kelurahan. Iya, di situ ada Kelurahan Kapuk, Robuaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kedaung Kaliangke, dan Duri Kosambi. Iya. Dan itu juga banyak ya, kayak misalnya ada beberapa RW beda macam-macam RW-nya. Betul. Ya Kapuk ini walaupun RW-nya 16 tapi warganya padat. Oh iya, di RW 16 warganya padat banget. Padat dan sumber dayanya juga bagus, banyak yang bagus-bagus. Semua Cengkareng itu mengedepankan kearifan lokal. Makanya kita sebagai pemimpin jangan pakai ego sendiri, tapi lebih pada ketika kita sering silaturahmi maka kita tahu apa yang harus kita terapkan di Cengkareng itu sendiri kayak gitu. Dan 6 kelurahan itu Abang rajin tuh silaturahmi ke masing-masing kelurahan? Ya sering saya silaturahmi dan mereka juga sering silaturahmi ke rumah saya. Ke rumah gitu ya? Bahkan Karang Taruna unit pun ada yang datang silaturahmi ke rumah saya. Luar biasa. Berarti beban kopinya juga banyak. Ya, itu balik lagi kata orang kan gini. Kalau kita banyak tamu dan banyaknya silaturahmi juga rezeki kita bertambah. Amin, betul. Makanya dikatakan kita ridho dengan apa yang kita lakukan, insya Allah menjadi hitungan amal ibadah kita kelak nantinya gitu. Betul. Tapi apa nggak kebebanan sama ke keluarga gitu Bang? Ya enggak, tadi ngalir aja. Ngalir aja gitu. Istri juga udah mulai. Waduh, kalau dia supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa di organisasi. Supportnya luar biasa. Ya dari saya baru nikah saya bilang, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan nggak punya apa-apa. Saya Kusnan, ya saya akan bawa diri saya sesuai dengan apa selama itu benar. Dan saya jalani, saya rasa ini organisasi adalah bagian daripada hidup saya. Kalau emang mau lanjut terus, kalau enggak ya sudah. Jadi udah dibangun komitmen itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Jadi akhirnya sampai sekarang pun istri memahami Betul, itu? karena saya juga nggak pacaran sama istri. Oh gitu? Iya, kenal udah lama, tapi saya langsung lamar. Langsung lamar? Dan disetujui. Apa karena mentok apa gimana Bang? Ya enggak juga, mungkin bisa jadi sih. Mungkin kawan-kawan seangkatan saya juga pada nikah waktu itu, saya juga takut dilangkah lagi sama adik saya. Ya, akhirnya saya nikah juga kan gitu. Jadi masalah ketentuan ya, waktu. Salah satunya kepentok juga mungkin. Dan dia doang yang mau. Karena yang lainnya males. Iya gitu. Bisa males ngunjungin ya. Betul. Karena biasanya kalau udah urusan orang, kalau udah terlalu serius bermain di organisasi, hubungan cinta, hubungan itu kayaknya mulai dikesampingkan. Lupa ya. Lupa malah Bang. Iya, saking nikmatnya ya. Saking nikmatnya. Organisasi itu candu. Candu, ya betul. Kalau menurut saya sepakat. Candu. Karena kalau udah terjun ke situ, lupa pulang kita. ada yang begitu Bang, sampai lupa pulang ada. Ada. Samping saya juga suka susah pulang samping saya kan gitu. Sampai diteleponin dulu. Sampai ditelepon. Dan dia juga salah tadi bilang. Beliau itu salah satu ya saya bilang referensi saya juga dalam berorganisasi. Oh gitu. Ya makanya banyak lah. Di sini senior sama Ketua Barat. Salah satu juga senior saya. Dan beliau juga punya kapasitas yang luar biasa gitu. Ya mungkin ada beberapa hal, semua manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada yang kurang. Ada kekurangan betul. Ya dalam hal ini saya maklumi, selama masih wajar mungkin ya saya masih memaklumi. Tetapi saya yakin Ketua Barat mempunyai hati yang tulus untuk membangun Karang Taruna Jakarta Barat. Makanya saya selalu, walaupun saya tidak masuk ke dalam kerangka struktur, tapi kami tetap tawadu. Tetap komitmen untuk menjalankan organisasi. Insya Allah secara organisasi kita pasti. Pernah nggak sih Bang ngalamin ngerasa kebebanan ada di dunia Karang Taruna karena ngadepin beberapa konflik, terus ada beberapa ya permasalahan begitu apa segala macam gitu? Iya gini, Karang Taruna itu yang dibangun bukan kita lihat mau masuk ini dari mana dulu. Kalau emang udah materi, itu lari. Kalau urusan masuk organisasi Karang Taruna berdasarkan materi, pasti lari. Pasti kabur. Karena dia nggak akan tahan. Lawan konflik, lawan ini semuanya. Tapi kalau dia dari mindsetnya dia yang ditetapkan adalah bagaimana niatnya. Betul. Lillah. Ya tadi bilang, kalau prinsip saya pada dasarnya, kalau kita ngejar akhirat, maka dunia mengikuti. Sepakat. Tapi kalau kita ngejar dunia, jangan berharap akhirat mengikuti kita. Kan gitu. Jadi kalau masuk dunia Karang Taruna itu yang dipahami jiwa sosialnya dulu. Betul. Ya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya betul ya. Kalau kita balik ke Pancasila, bahwa Karang Taruna mengacu asas Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita percaya sama Tuhan, insya Allah semua ada yang ngatur. Betul. Dan jalan lancar. Itu. Rezeki
halus kan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Bang, ada yang masuk Karang Taruna itu melihatnya adalah unsur ekonomi. Oh banyak. Banyak begitu. Ada. Kalau menurut Abang di skala dari diprosentasekan satu kecamatan Cengkareng, gitu, satu kecamatan Kecareng, berapa persen yang ke sosial dan berapa persen yang mengarahnya ke mau masuk tapi ngarahnya ke materi? Ya, kalau kita membagi dalam 3 definisi. Oh, 3 definisi bisa Bang. Ya pertama itu tadi karena materi. Karena numpang hidup. Iya, kan gitu. iya. Intinya Iya. begitu. Kita Iya. bahasa kasarnya begitu. Iya. Yang kedua adalah cuman coba-coba. Beda sama materi sama coba-coba. Betul. Yang ketiga yang paling utama adalah emang dia mempunyai jiwa sosialnya tinggi. Rata-rata yang udah masuk ke Karang Taruna itu dipertemukan tadi dengan alam. Kita dengan alamnya. Iya. Kan gini, kalau kata Allah janjinya, ketika kita orang baik, ketemunya orang-orang baik. Betul. Iya. Dan itu ntar tergerus dengan ini, Mbak, ya senior saya juga pada memahami, samping saya ini apalagi udah memahami. Iya. Yang dilantik 40, yang aktif 10. Iya, 15, sering. 20. Iya. Ya itu bagaimana? Emang juga ada juga yang karena ngikutin senang sama ketuanya, jadi Betul. ngikut dalam ngerombong. Ada juga Iya. senang karena konsepnya. Betul, iya. Ada juga senang dengan kumpul-kumpulnya. Ini kan dinamik macam-macam pemikiran orang-orang itu kan mindsetnya beda-beda. Nanti ketika makanya harus ketika setelah dilantik kita harus kumpul satukan visi. Satukan visi. Tapi kan sulit Bang menyatukan visi itu. Nah, tadi saya bilang, ketika dia mindsetnya adalah sosial, girohnya kepanggil karena dia ingin mengabdi kepada bangsa ini, atau ya insya Allah lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Dan orang itu akan mendekat. Dan tadi, ketika orang jiwanya sosial, dia ngerumpun ya jiwa-jiwa sosial semua. Ya mungkin kita ada di sini salah satunya itu. Iya betul. Ya, saya sepakat itu. Nggak mungkin kalau kita nggak ada kedekatan secara emosional, secara pemikiran, secara fisik, saya bisa duduk di sini. Betul. Ini juga suatu kehormatan buat kami sebagai ketua kecamatan juga kan gitu. Iya, kehormatan juga sih buat kami sebenarnya. YouTube baru atau podcast baru yang subscribe baru sedikit, tapi kita udah ngedatengin orang-orang besar. Iya. Dan perlu diketahui juga, saya bukan orang hebat. Yang orang hebat itu para teman-teman saya. Teman-teman. Dia adalah semua orang-orang SDM-nya cukup cerdas-cerdas dan luar biasa menurut saya. Iya. Saya ini cuman diamanahkan. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman mewakili aja rasanya dari Cengkareng. Cuman mereka lah yang sebenarnya jasa dan sebagainya yang lebih besar dan luar biasa. Dan saya sangat mengagumi mereka semua gitu. Tapi kalau buat saya, orang yang besar itu adalah orang yang tulus menjalankannya. Insya Allah. Kalau itu secara jiwa, secara rohani maupun ini semua jasmani saya ikhlas. Tulus menjalani apa yang saya lakukan itu sudah hitungannya kita udah nggak ini lagi, lillah aja. Ngalir aja begitu aja. Tapi apa sih Bang yang kepengen Abang tuh sampai masuk ke Karang Taruna itu awalnya bagaimana? Bermanfaat. Cuma itu aja, cuma pengen bermanfaat aja. Iya. Nggak ada kayaknya nih enak nih jalan-jalan atau ngumpul-ngumpul. Iya, bukan itu sih tujuan saya, bukan itu. Karena gini, awal saya berorganisasi atau bergaul atau berteman sebenarnya menjalankan dua hal yang tadi saya bilang. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas. Tadi bagaimana hubungan kita antar manusia. Betul. Tapi kalau hubungan antar manusia hanya kita buat jadi ramai doang, itu buat apa? Tapi kalau kita ada manfaatnya, walaupun kita cuma satu perbuatan yang kita bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, senang rasa hati kita. Jadi hidup kita di muka bumi ini nggak ada sia-sia. Itu menurut saya. Iya. Makanya tujuan saya cuma satu. Saya ingin bermanfaat sampai nanti akhir hayat saya. Sampai akhir hayat pengen bermanfaat. Iya, bermanfaat buat keluarga, buat anak-anak saya, buat teman-teman saya, buat orang sekitar saya. Karena Luminasnya tadi ya. Iya, saya kalau saya berpikir yang lain-lain dari awal masuk Karang Taruna nggak ada. Hanya itu aja. Tujuan saya ingin bermanfaat. Ingin bermanfaat aja. Makanya ya tadi mencari duit. Tadi yang tadi dibilang sama bapak teman-teman kalau ketua kita tuh bangun jaringan, Bang. Bukan bangun duit. Betul. Karena gini, duit nyari jaringan, Bang. Iya. Bukan sepakat jaringan saya nyari duit. Betul, sepakat. Tapi duit nyari jaringan. Makanya, oleh sebab siapa yang punya jaringan, punya komunitas, punya itu, maka kans mendapatkan uangnya lebih banyak ketimbang orang yang hanya bergaul tadi, orang yang tidak punya manfaat apa-apa.
Akhirnya apa? Terjerumus narkoba. Betul. Akhir pergaulannya monoton, nggak punya manfaat apa-apa. Itu tujuan saya, agar saya termanfaat, agar saya juga sehat secara jasmani dan rohani saya. Iya. Nah, mengenai bermanfaatnya tadi tuh Abang masuk Karang Taruna biar bermanfaat. Tapi tadi kita sempat ngobrol nih sebelumnya begitu Bang. Siap. Dulu Abang sempat jadi orang bandel lah begitu Bang. Iya. Iya kan? Bandel kan nggak bermanfaat Bang. Iya. Kan? Itu mengalihkan dari bandel sampai ke orang yang pengen jadi orang bermanfaat itu udah kiat-kiatnya atau emang ada sejarah khusus di situ? Sejarah khusus. Jadi begini, kalau kita bicara saya bandel dulunya, bandel sangat. Cuman ya tadi saya bilang, organisasi yang tidak melihat latar belakang saya, mau sejadah, mau haram jadah, itu Karang Taruna. Betul. Oleh sebab itu, organisasi itu sampai saat ini saya kagumi dan saya banggakan Karang Taruna. Karena Karang Taruna itu tidak melihat aspek itu. Jadi dia melihat, iya kalau gini, ada masanya orang jahat, betul. Itu kembali kepada fitrahnya sebagai orang baik. Betul, sepakat saya. Pada dasarnya dia lahir dengan keadaan baik. Insya Allah, tadi saya bilang saya mau masuk Karang Taruna karena saya ingin bermanfaat. Iya. Tadi saya katakan. Betul. Saya ingin baik. Saya nggak tahu dosa-dosa saya yang lalu. Betul. Ya yang pasti tidak mencuri kan gitu. Iya. Intinya bandelnya bandel laki. Bandel laki lah, laki-laki banget lah intinya. Saya hanya meyakini dosa saya terlalu besar. Oleh sebab itu saya menghapusnya dengan cara saya berbuat baik sebaik mungkin yang saya bisa lakukan, semuanya di Karang Taruna. Dan mencoba menjadi orang yang lebih bermanfaat Dan lebih baik lagi, semakin hari lebih baik lagi. Jadi saya nggak mau berandai-andai, karena hidup itu nyata, konkret. Jadi bukan hanya kiasan, bukan hanya mimpi. Kalau kita disiplin ini tadi bilang, kalau kita hanya belajar tanpa mengkaji, bullshit. Betul. Mengkaji tanpa diuji, itu juga bullshit. Itu, iya. Makanya 3 item ini saya pakai seumur hidup saya. Belajar, mengkaji, dan menguji. Buat apa kita punya ilmu, tidak kita amalkan. Betul. Itulah. Nah, entah bagaimana pasang surut, kita lihat nanti di lapangan. Plus minusnya. Baru kita evaluasi lagi. Setiap hari kita mengevaluasi diri, bukan sibuk mengevaluasi orang. Betul, iya. Lebih baik introspeksi diri, kita perbaiki diri kita pribadi, agar bisa menebarkan kebaikan pada orang lain. Itu tujuan saya. Nah, tadi nih Bang, kembali lagi yang ke tadi. Perubahan ketika dari banyak nih Bang kan ya, banyak jiwa muda itu kan masih pengen explore, betul, masih pengen mencari sesuatu. Betul. Masuk ke Karang Taruna itu adalah proses di mana kita lebih memanfaatkan diri kita buat orang lain. Betul. Begitu kan ya. Berbanding terbalik dengan waktu masa muda. Betul. Masa muda kan pengen dilihat apa aksi gue pengen kayak gimana dan gue bisa apa. Ya. Benernya begini, ini karena pengalaman saya masa remaja, karena kurangnya ruang. Itu tempat wadah untuk kita mengeksplor kemampuan kita. Dulu sangat kurang, ketimbang sekarang banyak aksesnya. Betul. Jujur, zaman kami, saya pribadi sulit untuk mengeksplor bagaimana. Kita anak kecil dianggap kecil terus. Betul. Ya. Nggak akan bisa besar. Makanya sekarang pola didikan saya berbeda. Pelan-pelan kita mengajarkan dewasa kepada anak-anak kita atau teman-teman kita atau adik-adik kita. Jangan kita tergantung dengan orang yang ada kecewa. Jangan menggantungkan ke orang. Jangan. Kita harus berusaha kerja keras. Kalau mau sukses, gali potensi terus. Karena wadahnya sudah jelas. Nah, Karang Taruna inilah yang membuat saya turun secara permanen. Karena apa? Saya bisa mengeksplor diri saya. Permanen malah ya. Permanen. Kenapa saya bilang begitu? Kalaupun saya nanti umur saya sudah habis sebagai Karang Taruna, batas waktu yang ditentukan atau sebatas umur, saya tetap pengabdi untuk membina. Walaupun nggak jadi pengurus dan sebagainya, betul. Tapi kita bisa jadi MPKT, kita bisa jadi senioritas dan sebagainya. Bersosial ria itu sangat menyenangkan. Itu. Tapi jangan lupa, ketika kita juga pakai ilmu-ilmu yang di atas, kita juga tidak syariat itu kita penting. Syariat agama, buat pondasi kita. Nah, biar lebih pemahaman nih ke penonton nanti, yang dimaksud syariat tadi sama Abang yang maksudnya lebih kayak gimana tuh? Saya berharap semua agama apapun menanamkan syariatnya masing-masing sebagai pondasi dasar dasar perilaku kita. Maka insya Allah kalau kita menanamkan itu, kita akan takut dengan apa yang kita lakukan salah. Kalau sudah lari ke situ, saya yakin
teman-teman akan melakukan yang terbaik dan terbaik dan terbaik. Jadi kembali ke dirinya Iya, masing-masing. dia akan mengeksplor, akan senang. Kalau gini, kalau organisasi itu menjadi hobi, Itu. rasanya kan kita nggak ada beban, santai aja. Saya juga santai aja. Iya. Ada tamu senang, ada teman senang banyak, ini banyak senang. Jadi nggak ada beban saya. Saya enjoy aja menjalani sebagai ketua. Dan setiap pemilihan orang ketakutan, kalau saya enggak. Saya berikan pemahaman pada teman-teman agar kaderisasi saat ini Cengkareng sudah mengkaderisasi dari sekarang mudah-mudah sekali di bawah. Betul. Saya ini buah daripada kerja keras kawan-kawan. Lagi-lagi saya bukan kerja keras saya cuma hanya mengarahkan aja. Ya. Itu kerja keras teman-teman dan saya apresiasi teman-teman ketua kelurahan, ketua unit yang membangun SDM-nya sangat luar biasa. Itu. Nah, Abang di Karang Taruna Kecamatan sudah berapa periode, Bang? Aduh. Kok aduh? Iya, saya juga bingung ini. Sebenarnya takutnya juga kita nggak taat kaderisasi ya gitu. Oh, ya. gitu. Saya itu emang waktu jadi ketua Karang Taruna umur 25 tahun. 25 tahun sudah. Iya, jadi ketua Karang Taruna Kecamatan dan saya dibilangnya kalau mau Bang Arif tuh bontot, kecil lah, paling kecil. Nah, waktu itu. Dan kita ikut-ikutan, kita ikut ngintilin senior lah, kalau ibarat kata bahasa ngikutin lah gitu. Iya. Senior termasuk Bang Arif, Bang Junet, Bang Radiana, Bang Ayo, Bang Dalari semua, Bang Dalan almarhum. Beliau adalah tokoh-tokoh panutan buat saya. Dan sampai detik ini mereka panutan saya. Dan mereka orang baik, insya Allah juga jalannya akan baik. Nah, Abang nggak pengen berjenjang gitu, Bang? Misalkan sekarang kan udah jadi ketua Karang Taruna Kecamatan, naik gitu misalkan ke tingkat kota atau naik lagi ke tingkat nasionalnya begitu. Ada nggak rencana ke sana, Bang? Ya sebenarnya sih tanpa direncanakan sudah ya. Oh, sudah. Saya pernah jadi sekretaris Karang Taruna Jakarta Barat, wakil ketua Jakarta Barat. Karena saya ingin memberi kesempatan kepada adik-adik saya untuk masuk ke dalam jajaran elit, maka saya tetap di kecamatan. Oh gitu ya. Memberi kesempatan, tapi saya naik ke DKI. Jenjang tetap kita bikin berjenjang. Jadi biar ada regenerasi. Nanti ketika saya lepas, saya juga ada cantelan di atas. Ya untuk mengabdi lagi. Gitu. Kita lebih tinggi. Kita di DKI juga, walaupun ya ecek-ecek lah. Kita anggota biasa. Iya. Kita nggak berharap jadi besar. Yang penting kita bisa bermanfaat. Ya. Buat apa jadi orang besar tidak bermanfaat? Mendingan kita jadi orang bermanfaat, insya Allah jadi besar. Itu dia. Lagi-lagi kalau di organisasi kan yang penting segi manfaatnya. Betul. Buat apa didik struktural tapi kalau nggak bisa manfaat. Iya, nggak bisa Sepakat, berfungsi. Bang? Ya kan buat apa? Kalau kata Bang Jai kan begini, dia duduk pakai dasi, pakai duduk. Iya kan, kagak diajak kerja, ngajak apa? Bete, boring, berhenti sendiri. Inilah yang kita hindari. Makanya biar sedikit tapi bermanfaat. Itu. Buat apa banyak tapi nggak bermanfaat. Saya hilang gitu. Apa yang saya pelajari langsung saya amalkan. Karena takut-takut saya lupa apa yang saya pelajari. Karena dosa hukumnya ketika kita sudah mengetahui sesuatu. Gitu. Nah, mengenai Karang Taruna, balik lagi ke Karang Tarunanya nih, Bang. Siap. Regenerasi sampai saat ini tuh kayaknya kelihatan makin berkurang. Kayaknya kalau kita lihat begitu ya, orangnya kesannya tuh kayak itu aja. Kalau di kecamatan bolehlah emang karena sifatnya luas gitu. Tapi di kelurahan itu kayaknya ada beberapa kelurahan yang Karang Tarunanya malah kesannya itu aja. Ya. Ini ada nggak kiat-kiat khusus atau bagaimana gitu? Ya, satu gini. Yang kita gebal adalah tadi bukan hanya ketua kelurahannya. Tapi unit kita minta bantuan juga Pak RW sebagai orang tua yang punya kampung. Ada kolaborasi. Kita juga jadi ketua Karang Taruna kelurahan nggak punya kolaborasi salah. Kalau di Cengkareng harus ketua kelurahan harus sambang, itu namanya ketua RW LMK. Itu yang mewajibkan kalimat itu, yang ngeluarin kalimat saya sebagai ketua kecamatan. Dan saya mendampingi juga untuk berdiskusi agar regenerasi itu tumbuh dari bawah. Betul. Setelah di bawah tumbuh, kita naikin ke atas. Untuk apa? Berjenjang. Agar mereka juga paham apa itu Karang Taruna. Nah, cuman emang keterbatasan kita di pelatihan yang kita nggak ada anggarannya. Iya. Ya kan, tapi dengan swadaya. Ya, ini mudah-mudahan ada beberapa rencana senior bisa berkembang pesat, ya kita dukung, kita doakan bersama-sama. Amin. Karena rencana di podcast ini juga untuk mengembangkan sesuatu yang
biasanya terlalu banyak membuang dana. Betul. Kalau podcast kan murahan aja nih Mas Iya. ya. Ini kan gini, kita datang kemari juga suatu kehormatan. Saya bilang tadi, mudah-mudahan ini jadi besar. Amin, amin. Kan dari hal berangkat semua dari hal kecil. Betul. Kalau kita dari kecil kita nggak mulai, gimana kita mau besar? Gitu. Iya, ha-ha. Kecil, ya kecil gede dikit, gede dikit, gede. Lama-lama juga besar. Kenapa? Yang kita butuhkan prosesnya, bukan ntar efek jadi. Atau hasilnya. Hasilnya nantilah. Nanti. Biarkan lillah. Ketika kita tulus, sabar, ulet, insya Allah. Jadi nikmati aja dulu. Oh, Sekarang nikmat. prosesnya begitu Bang ya. Nikmat. Karena proses itu nikmat ya. Nikmat banget. Walaupun tapi tetap kalau misalkan proses mah Abang tetap udah ada hasil kan sebenarnya. Ya banyak. Banyak. Banyak yang kita hasil. Prosesnya pun cukup lumayan berat. Ya berat, tajam, keras, udah macam-macam fitnah yang sebagainya kita udah Sampai ke fitnah-fitnah juga ada. Sudah kita lalap. Wih. Ya makanya tadi saya bilang tadi, kalau tujuan kita benar, tadi kalau kita benar aja, lempeng aja. Betul, betul. Kita bergaul dengan hal-hal yang baik. Kita dibela bukan diri kita yang bela, tapi orang sekitar kita yang membela. Malah sekitar kita Betul. Maka tadi saya bilang tadi, bergaulah dengan cara yang baik, maka Anda akan mendapatkan teman-teman yang baik. dan hasil yang bagus. Hasil yang baik pula. Karena siapa yang menanam dia yang menuai. Iya, iya, iya. Jangan berharap Anda menanam kejahatan dapatnya kebaikan. Nggak mungkin. Itu hal yang mustahil. Karena Iya, iya. rumus ini sudah saya buktikan. Apa yang saya tanam saya tuai hari ini. Betul. Dan itu sudah nikmatnya. Nikmat kan relatif. Bagaimana kita mau menikmati aja. Seperti itu yang saya rasakan. Ada saran nggak dari Bang Kusna sendiri nih sebagai orang yang sudah melanglang bungana di Karang Taruna? Biar anak muda itu jangan takut berekspresi atau masuk organisasi Karang Taruna atau mengembangkan apa namanya ya potensi dirinya lah. Betul. Ada nggak kiat-kiat dari Abang itu? Satu. Ada beberapa hal. Saya kutip tadi. Jangan malu belajar. Jangan malu belajar. Jangan malu bertanya. Itu kunci sebenarnya, salah satu kunci. Kita malu belajar, malu bertanya, itu salah satu udah terhambat tuh karir kita. Jangan menjelekan orang juga. Betul. Ha-ha. Udah tuh kunci 3 dulu. Mau berhasil itu kuncinya. Nah, ntar baru tingkat selanjutnya. Ya tadi, kita jangan lupa nanya sama yang orang udah paham. Iya, iya. Iya gini, kalau Jangan kita nanya bengkel, nanya tukang bor sungai ya kagak ketemu. Iya, iya. Ya kalau ngomong Karang Taruna, mesin Karang Taruna ada Bang Jaini, Bang Arif, Bang Robi, ada Bang Andi Gomet, semuanya. Banyak ya. Banyak. Bang Raja, toko-toko itu dia ditanya yang paknya. Iya. Ha-ha. Ya kalau nanya surat tanah, ya itu menotaris ya kan. Jangan nanya surat tanah ama konggali ya kan. Tahu kan gitu. Semua harus ada paknya. Ya, Betul. serahkan pada ahlinya. Maka tadi saya bilang tadi, jangan malu bertanya. Di organisasi berani. Harus berani. Masuk Karang Taruna Anda nggak akan rugi. Karena di situ ada banyak ruang yang bisa kita eksplor. Betul. Semua ada di diri kita dan jangan malu-malu mengeksplor diri kita. Jadi jangan malu-malu untuk Jangan menggali potensi. malu-malu. Dan saya sudah membuktikan saya nggak malu-malu mengeksplor diri saya dan hasilnya insya Allah berkah. Amin. Oke Bang, sebenarnya saya pengen banyak panjang lebar Siap. ngobrol sama Bang Kustan Siap. karena informasi yang Abang dapat dari Karang Taruna itu udah puluhan tahun Bang ya. Iya. Pengen banget jadi apa namanya menggali lebih lanjut tapi Betul. waktu nih Bang, Iya, durasi siap. lagi-lagi Siap, ya siap, kan. siap. Betul. Mudah-mudahan ke depan Abang masih mau datang ke podcast kita. Insya Allah. Masih mau berbagi. Siap. Dan kami doakan Abang selalu sehat. Alhamdulillah. Diberi Amin. keberkahan, panjang Amin. umur. Amin ya Allah. Ada segalanya yang baik-baik Ya. buat Abang. Siap. Amin. Terima kasih banyak Abang udah Siap. hadir Siap. di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.